Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kembali ke pembahasan kita yang selanjutnya setelah kemarin kita membahas tentang ilmu pengetahuan, sejarah, evaluasi pembelajaran, 3 istilah dari istilah evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Hari ini kita akan membahas tentang konsep evaluasi pembelajaran. Ya, kedudukan evaluasi pembelajaran. Kedudukan evaluasi pembelajaran itu sangat penting. Kenapa? Karena evaluasi dapat dijadikan sebagai penentu berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Karena dia tidak bisa dipisahkan. Dia sebagai suatu kesatuan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan pembelajaran dan proses pembelajaran itu, di mana dari proses pembelajaran itu kita bisa mengetahui KBM yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Nah, untuk mengetahui selain itu juga kedudukan evaluasi pembelajaran itu yaitu untuk mengetahui telah tercapai atau belum tujuan yang telah ditetapkan oleh seorang guru atau tidak. Gitu ya. Jadi evaluasi sebagai penentu berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Nah, di sini ada objek dan subjek evaluasi pembelajaran. Nah, di sini segala sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan pusat perhatian atau pengamatan. Itu dimaksud apa? Itu adalah objek kita. Jadi kita nanti sebagai seorang guru, objek kita siapa sasarannya? Yaitu ya peserta didik. Kenapa? Karena dia yang menjadi tujuan kita nih, tujuan kita dalam proses pembelajaran, dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kita mau uji siapa sih gitu kira-kira. Jadi yang harus kita amati siapa. Nah, yang kedua subjek, yaitu orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Iya, yang pasti yang melakukan evaluasi itu adalah seorang guru dalam bidang pendidikan. Ya sama, setelah guru memberikan penjelasan, guru melakukan evaluasi. Di sini cara-cara kita untuk mengetahui atau mengenal objek evaluasi kita dapat lihat dari 3 segi, yaitu pertama dari segi inputnya, dari transformasinya, dari outputnya itu seperti apa kita dalam untuk mengetahui peserta didik. Nah, kita lihat dari segi input. Dari segi input, biasanya masing-masing sekolah itu punya berbagai macam cara yang dilakukan supaya dia bisa mengetahui objek dari objek yang akan dia amati untuk melakukan salah satunya untuk melakukan evaluasi. Yang pertama di sini bisa dilihat dilakukan untuk mengetahui aspek kemampuannya diadakan tes kemampuan atau aptitude test, dimana biasanya kalau kalian mau masuk sekolah atau mau masuk di kemarin ada yang masuk kampus misalnya, itu kan pasti melakukan jalur tes. Sama di kampus mandiri, swasta atau negeri itu pasti sering diadakannya tes, yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didiknya. Kalau di tingkat perguruan tinggi berarti untuk mengukur kemampuan calon mahasiswanya nih, gitu. Yang kedua dilihat dari aspek kepribadiannya, makanya diadakan tes kepribadian. Kenapa? Supaya tahu nih kepribadian si anak ini, fungsinya itu untuk mengetahui, oh nih anak misalnya dia nanti introvert kah atau ekstrovert kah. Nanti jadi bisa guru mengambil sikap atau memberikan perlakuan kepada peserta didik, calon peserta didiknya. Ketika anak ini introvert akan memberikan treatment seperti apa, ketika anak ini ekstrovert akan memberikan perlakuan seperti apa. Nah, yang ketiga dilihat dari aspek sikap, diadakan tes sikap ini juga atau attitude test. Nah, ketiga ini biasanya sering dilakukan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Nah, kalau dilihat dari segi transformasi, arti transformasi itu apa sih? Nah, di sini artinya mesin pengolah yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Maksudnya bukan bahan mentah itu barang ya yang jadi, maksudnya itu
Ini yang kita lihat kan tadi kita mau lihat dari segi objeknya. Jadi kita guru itu akan mengolah atau mengubah bahan mentah. Bahan mentahnya itu ya seorang peserta didik. Bahan mentahnya itu dari apa aja menjadi bahan jadi. Bahan jadi itu tujuan pembelajarannya tercapai. Yang pertama dilihat dari kurikulumnya. Nah, untuk memberikan sebuah evaluasi kita harus tidak lepas dari kurikulum. Pasti itu dalam seorang guru itu harus tahu kurikulumnya apa dulu. Nah, ketika dia sudah menerapkan di masing-masing sekolah itu kan sekarang apalagi serentak sudah menggunakan Kurtilas K13. Nah, ini kurikulumnya seperti apa, bagaimana itu guru harus paham. Nah, ketika sudah menggunakan kurikulum yang diterapkan, lihat metode mengajarnya seperti apa. Biasanya ketika Kurtilas dia menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan berbasis pembelajaran aktif siswanya. Kenapa? Karena sudah tuntutan. Nah, teknik penilaiannya seperti apa? Misalnya, teknik penilaiannya mau secara langsung atau tidak langsung, mau secara tertulis atau tidak tertulis dan lain sebagainya. Sistem administrasinya dilihat dari RPP-nya, dari soal yang dibuatnya, mulai dari media pembelajaran yang digunakan, dan dilihat dari gurunya. Gurunya nih pusatnya, gurunya mau membawa proses pembelajarannya seperti apa. Kalau gurunya berhasil bisa mengelola kelas dengan baik, bisa memberikan treatment yang baik kepada peserta didik, pasti nanti proses transformasi itu akan maksimal. Dilihat dari input, proses, dan lalu kita lihat dari outputnya. Nah, tadi kan di dalam proses itu atau transformasi itu banyak ya yang terlibat di dalamnya. Nah, kita lihat outputnya. Outputnya itu untuk apa sih? Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Misalnya kita dari yang tadi itu, dari sampai transformasi itu, evaluasi itu untuk apa? Untuk mengetahui nih tingkat pencapaian program itu berhasil atau enggak. Nah, ini dia juga digunakan untuk mengukur pencapaian yang disebut tes pencapaian atau achievement test, yang dilihat dari yang diraih oleh peserta didik. Nah, dilihatnya dari mana? Dari tes hasil belajarnya. Biasanya itu terlihat dari raportnya. Nah, di sini kita dapat lihat fungsi dari evaluasi pendidikan. Fungsi dari evaluasi pendidikan itu yang pertama untuk mengukur kemajuan. Mengukur kemajuan itu maksudnya apa? Nih anak sudah tercapai atau belum nih? Kira-kira proses pembelajaran yang sudah diberikan oleh seorang guru itu sudah tercapai atau belum? Kan guru bisa tahu nih. Dari gimana? Dari kita memberikan, misalnya dalam proses pembelajaran itu kita lakukan tanya jawab. Kita lakukan berikan soal. Oh, ternyata anak ini rata-rata dari mana kita bisa mengukurnya? Dari KKM. Nah, KKM itu misalnya kita tetapkan 80. Ternyata hampir semuanya itu tidak ada yang remedial misalnya. Berarti kita bisa mengukur nih speednya gimana, kita bisa mengukur anak ini di dalam kelas ini seperti apa, heterogen kah atau homogen kah dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengukur kemajuan peserta didik. Yang kedua, untuk merumuskan penyusunan rencana. Maksudnya gimana? Dengan telah dilakukannya evaluasi, kita dapat menyusun kembali rencana-rencana program-program untuk selanjutnya. Misalnya anggap jangka pendek pembelajaran hari ini. Kita bisa mengukur nih, oh ternyata setelah kita lakukan evaluasi, ini model ini bisa nih diterapkan. Oh, ini metode ini bisa diterapkan. Oh, dengan cara seperti ini saya bersikap bisa untuk digunakan. Itu bisa digunakan fungsinya untuk merumuskan penyusunan rencana. Jadi guru bisa mengambil keputusan dan bisa menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya. Yang selanjutnya itu untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Kenapa? Ya iya, namanya evaluasi itu pasti ada proses perbaikan. Kan jadi kita mengevaluasikan, oh ini kira-kira baik yang tadi saya bilang. Ini kira-kira baik atau enggak, ini kira-kira tidak pas nih kita gunakan misalnya. Oh, untuk anak yang seperti ini kayaknya belum pantas nih, belum cocok kita gunakan metode yang seperti ini misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi
di sini fungsi pendidikan itu ya untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Itu tadi fungsi evaluasi secara umum. Nah, sekarang kita lihat fungsi evaluasinya secara khusus. Nah, bagi guru apa sih fungsinya? Guru itu untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Iya, yang tadi. Dia setiap memberikan pembelajaran, dia lakukan evaluasi, jadi dia tahu kemajuan peserta didiknya seperti apa. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam kelompok. Misalnya, kan banyak cara yang dilakukan oleh seorang guru, misalnya pembelajaran dilakukan belajar kelompok, bikin FGD dan lain sebagainya, atau tugas kelompok, tugas individu. Jadi guru bisa tahu nih ketika anak melakukan pembelajarannya dengan kelompok, ternyata yang anak ini kurang aktif, dia tetap saja jadi pendiam dan lain sebagainya, tidak ada kerjasama dan saling untuk berkomunikasi dengan satu dan lainnya. Nah, ini jadi guru bisa tahu nih. Yang kedua, yang selanjutnya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam cara belajar mengajar dalam proses belajar mengajar. Iya, guru jadi bisa tahu nih. Oh, saya kalau kayak gini aja, misalnya banyak guru PAI yang ngajarnya menggunakan metode ceramah aja, ternyata anak banyak ngantuknya, anak banyak nggak memperhatikan dan lain sebagainya. Jadi guru bisa tahu kelemahan-kelemahan dia dalam proses belajar mengajar. Nah, setelah tahu, biasanya guru bisa memperbaiki proses belajar mengajarnya. Dan untuk fungsinya itu guru untuk menentukan kelulusan peserta didik dari mana? Biasanya dari KKM guru itu. Nah, kalau bagi peserta didik, fungsi evaluasi untuk apa sih? Ya dia untuk feedbacknya untuk apa? Setelah dilakukan evaluasi, dia dapat mengetahui kemampuan dan hasil belajarnya dia. Oh, ternyata setelah dilakukan evaluasi saya dapatnya segini ya. Ternyata saya belum paham di sini dan lain sebagainya. Nah, setelah dia tahu, dia bisa memperbaiki cara belajarnya dia. Jadinya dia bisa mengambil keputusan, oh ternyata saya kalau terus seperti ini belajarnya, saya nggak akan maksimal, saya nggak akan berhasil misalnya. Nah, setelah itu menumbuhkan motivasi dalam belajar. Contohnya, dia kan akan malu ya, misalnya kadang ada peserta didik yang memiliki perasaan ketika dia nggak dapat nilai ulangannya selalu rendah atau enggak selalu ikut remedial. Pasti akan muncul sendiri di dalam dirinya bahwa saya nggak boleh begini, pasti muncul motivasi di dalam dirinya dia. Selanjutnya, fungsi evaluasi bagi sekolah. Yang pertama, sekolah itu setelah melakukan evaluasi, dia bisa mengukur mutu hasil pendidikan. Di mana ya dilihat, oh ini banyak anak yang tercapai pembelajarannya. Oh, jadi dengan ketercapaian pembelajarannya berarti dapat dikatakan bahwa sekolah ini mutunya baik misalnya. Jadi bisa tahu. Nah, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, itu dilihat dari mana? Dari evaluasi sama. Ini maju atau mundur kan setelah dilakukan evaluasi, jadi bisa mengambil suatu kebijakan. Ini program ini dapat diteruskan atau tidak misalnya. Makanya fungsi evaluasi itu sangat penting gitu. Dan untuk membuat keputusan kepada peserta didik itu biasanya ketika proses kenaikan kelas, dia bisa untuk mengambil keputusan ya, ini anak ini layak naik kelas atau tidak. Karena kalau kalian perlu kalian ketahui, guru itu biasanya ada rapat untuk kenaikan kelas. Itu nanti masing-masing wali kelas itu akan menyampaikan informasi kepada kepala sekolah dia. Ini dari satu kelas ini dia kelas ini alhamdulillah misalnya naik kelas semua misalnya. Ini ada yang perlu dipertimbangkan, anak ini belum layak dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengadakan perbaikan kurikulum. Iya, di mana kurikulumnya memang sudah ditetapkan, kita nggak bisa mengubah kurikulum, maksudnya perbaikan. Oh, kalau kurikulum ini seperti ini, layaknya kita harus lebih memaksimalkan misalnya model pembelajaran yang digunakan, atau metode pembelajaran, atau media pembelajaran yang mutakhir misalnya, gitu ya. Itu bagi sekolah. Nah, ini kalau bagi orang tua, fungsi evaluasi itu untuk apa sih? Untuk mengetahui hasil belajar si anak. Jadi kan raport itu fungsinya itu untuk itu. Jadi guru atau sekolah
menginformasikan kepada orang tua, ini loh selama 1 semester ini misalnya kemampuan anak ibu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dia belum bisa ini misalnya. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta bantuan kepada anaknya dalam usaha belajar. Setelah orang tuanya tahu, jadi orang tuanya bisa mengambil tindakan dan memberikan bimbingan. Oh, nak nih tadi habis dari ambil rapot misalnya. Ini hasilnya seperti ini. Kamu kayaknya perlu ini deh. Jadi orang tua bisa mengambil keputusan, kayaknya nih anak perlu pendampingan khusus misalnya, perlu guru khusus kalau misalnya orang tuanya terlalu sibuk dan lain sebagainya. Nah, setelah itu fungsinya bagi orang tua itu bisa untuk mengarahkan pemilihan jurusan atau jenis sekolah pendidikan lanjutan bagi anaknya. Contoh ketika di akhir ending kelas 3 SMA misalnya, dia mau ke perguruan tinggi. Orang tua bisa nih dari proses dari evaluasi yang diberikan oleh sekolah. Jadi orang tua bisa memberikan arahan. Ini kayaknya kamu lebih tepatnya di sini deh, karena kita kalau dilihat histori nilai-nilai kamu, kayaknya kamu lebih condongnya ke IPA misalnya. Ini lebih condongnya kamu lebih tingginya kayak di ranah misalnya biologi. Dan dilihat juga nih anak kemampuannya interpersonalnya tinggi atau enggak. Kita lihat juga karena kan orang tua itu biasanya juga tahu bakat masing-masing anaknya ya. Jadi orang tua bisa mengarahkan pemilihan jurusan kepada si anaknya. Nah, di sini ada fungsi evaluasi secara mengkerucut sekali lebih khusus, lebih menekankan kepada kita bisa lihat dari segi psikologis, segi didaktif, dan segi administratif. Dari segi psikologis ya berarti kejiwaan si anak, dari segi didaktif itu segi mendidiknya. Nah, kalau dari segi administratif terkait dengan keadministratifannya. Nah, ketika kita lihat dari segi psikologisnya, kita harus melihatnya dari dua sisi, yaitu dari segi peserta didiknya, dari sisi peserta didiknya, dan dari sisi pendidiknya. Kalau dari kita lihat dari segi peserta didiknya, itu untuk apa? Untuk mengenal kapasitas dan status dirinya. Maksudnya gimana? Anak itu tahu dulu tentang status dirinya. Oh, saya ini misalnya saya udah tahu nih, saya itu introvert, saya itu kalau introvert ya saya sulit untuk bergaul, saya ini kurang leluasa dalam berkomunikasi dengan yang lain. Misalnya yang satunya lagi, saya ini ekstrovert, saya akan seperti ini, seperti dia tahu. Jadi kalau kita lihat dari psikologisnya dia tahu. Dan untuk mengetahui kemampuan IQ-nya. Nah, jadi peserta didik itu juga kan ketika di awal dilakukan tes IQ ya, tes kemampuan. Nah, itu untuk itu, oh jadi tahu nih dia IQ-nya segini, dia bisa gimana caranya untuk meningkatkan. Ketika kita lihat di sisi pendidik, nah fungsinya untuk apa? Memberikan kepastian atau ketetapan hati. Maksudnya gimana nih? Ketetapan hati itu gini, dia sudah tahu nih kedudukan dia sebagai seorang guru. Nah, seorang guru itu fungsinya bukan hanya mengajar, tapi dia juga mendidik. Jadi ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang pendidik, kalian sudah harus tahu nih, sudah harus legowo, sudah harus ikhlas, menetapkan hati bahwa kalian ini adalah seorang guru, maka harus melaksanakan kewajiban, fungsi dan kewajibannya, yaitu dengan cara membimbing, membina, mengajarkan, mendidik. Jadi jangan hanya melihat yang penting kan tugas saya menyampaikan materi, sudah selesai ya sudah, tidak itu, tapi seorang guru itu harus mendidik. Yang selanjutnya, usaha yang dilakukan guru itu seperti apa? Ya sama kayak tadi, dia harus maksimal dalam proses memberikan bimbingan, arahan, didikan, pengajaran dan lain sebagainya. Terus metode pengajarannya gimana nih yang tepat? Biasa kalian sudah belajar kayak gimana nih yang tepat untuk materi seperti ini, sebagaimana metodenya menggunakan seperti ini, pas atau tidak gitu ya. Nah, itu selanjutnya untuk perbaikan maksudnya gimana? Ya iya, kan ketika guru membuat RPP, dia sudah tahu nih skenario apa yang akan dia lakukan pada saat pertemuan hari ini, terus dia mengevaluasi. Nah, itu nanti ada perbaikannya di
RPP selanjutnya, biasanya seperti itu. Kalau kita lihat tadi kan ada fungsinya ada 3, secara psikologis, didaktif, dan administratif. Nah, sekarang kita lihat dari secara didaktif, yaitu mendidik. Bagi peserta didik, itu fungsinya apa? Untuk dorongan perbaikan dan peningkatan prestasi. Namanya mendidik ya, si anak juga kita berikan treatment juga supaya bisa meningkatkan prestasinya si anak. Misalnya contoh, kamu sudah bagus, sudah baik, memberikan kata-kata yang bisa meningkatkan prestasi si anak. Nah, kalau bagi pendidik, dia memberikan landasan untuk menilai hasil peserta didik, yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik itu fungsi menduga, namanya diagnosa, mendiagnosa, oh nih anak ini sudah menguasai atau belum, ini sudah paham atau belum gitu ya. Yang kedua, untuk memberikan informasi guna mengetahui penempatan siswa, fungsinya placement. Kayak contohnya misalnya saya dulu waktu di MAN 4 misalnya, selama 2 minggu itu sebelum ada kelas, penetapan kelas yang tepat, yang sudah paten, itu kita dilakukan kelas matrikulasi, yaitu kelas untuk placement, penempatan. Setelah dilakukan penempatan, jadi diarahkan, oh nih kelasnya ini. Jadi dibuat, waktu itu saya masih ada kelas unggulan tuh, ada kelas unggulan dibagi. Nah, itu fungsinya untuk itu placement. Terus memberikan bahan untuk memilih dan menetapkan status peserta didik, yaitu selektif. Oh nih anak misalnya, seorang guru bisa memberikan menetapkan status, oh ini anak misalnya introvert, ini anak extrovert, oh ini anak IQ-nya tinggi nih, oh ini anak IQ-nya rendah. Jadi kita bisa melakukan treatmentnya tidak asal. Terus memberikan pedoman dan jalan keluar, fungsi bimbingan. Ya iyalah, guru harus bisa memberikan jalan keluar atau solusi, atau memberikan bimbingan kepada peserta didik. Nih pantasnya seperti ini loh nak, nih baiknya seperti ini untuk kalian, ini cocoknya untuk kalian seperti ini, gitu-gitu ya. Terakhir secara administratif, kalau administratif kan tahu sendiri ya, terkait dengan administrasi. Nah, itu fungsinya untuk apa? Memberikan laporan, biasa data kan, administrasi ya, kita berikan laporan kepada orang tua, kepada sekolah, kepada anak. Nah, yang kedua, memberikan bahan-bahan keterangan data. Oh, nih anak dilihat dari pengukuran angkanya segini, penilaian seperti ini, evaluasinya seperti ini, dan dapat memberikan gambaran bagi si anak, kemajuannya dia, anak ini menguasai atau tidak, sudah sudah pas atau tidak, sudah mumpuni atau tidak dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada bagan. Nah, ini kalau dilihat secara fungsi evaluasi, dilihat dibagi menjadi 2, secara umum dan khusus. Itu sebenarnya penjabaran dari slide-slide sebelumnya. Nah, ini umumnya seperti ini nih. Kita bagi 2, secara umum dan secara khusus. Secara umum untuk mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, memperbaiki, menyempurnakan. Nah, secara khusus dibagi menjadi 3, psikologis, didaktif, dan administratif. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan, bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi peserta didik, bagi pendidik, gitu ya. Ini supaya ada, kenapa saya buat bagan seperti ini, karena supaya ketika kalian melihat bagan, jadi paham, oh ini jadi kayak gini ya, terlihat jelas fungsi dari evaluasi pendidikan. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Sebelum kita menjabarkan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, kita harus tahu dulu arti dari prinsip. Prinsip itu mengandung arti dasar atau fondasi, pernyataan yang mengandung kebenaran. Posisi atau keberadaannya itu sangat penting. Ini prinsip evaluasi. Kenapa? Karena sebagai petunjuk atau keyakinan guna untuk merealisasikan evaluasi dengan cara yang benar. Prinsip juga dijadikan acuan secara sistematis dalam proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar. Jadi prinsip itu dasar ya. Dasar itu pondasi. Jadi guru itu bisa dengan adanya evaluasi pembelajaran ini, guru bisa mengambil keputusan gitu, karena kan menjadikan dasar atau landasan keyakinan si guru untuk mengambil keputusan.
Ini ada esensi prinsip dasar evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembelajaran bagi masyarakat. Kenapa? Iya, dalam lingkup kecil, kenapa dianggap membantu pemerintah? Karena kan lembaga pendidikan atau masing-masing sekolah itu dia nanti akan melaporkan juga ke pemerintah, gitu ya. Yang kedua, evaluasi bersifat seni. Kenapa seni? Ada artnya di dalamnya, karena dalam evaluasi itu tidak hanya monoton misalnya tes tertulis aja terus, tapi ada bisa dilakukan dengan tes lisan, tes psikomotor, karena kan ada ranah kognitif, afektif, sama psikomotorik. Itu ya. Yang selanjutnya, evaluator tidak memberikan jawaban atas suatu pertanyaan. Ya iya, kan evaluator tuh guru tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Tindakan evaluasi tanggung jawab tim, bukan perorangan. Ya, kenapa? Karena evaluasi itu bukan maksudnya tanggung jawabnya tim, karena satu kesatuan yang tadi. Oh nih, saling terintegrasi. Jadi makanya tim itu kan di sekolah itu tidak hanya satu pelajaran saja, tapi semua pelajaran. Jadi dilihat, oh mungkin bisa jadi di mata pelajaran ini dia rendah, di mata pelajaran ini dia tinggi atau enggak, dan jadi bahan pertimbangan. Itu makanya tindakan evaluasi. Terus yang selanjutnya, penggalian informasi. Ya, evaluasi itu untuk penggalian informasi. Ini anak sudah menguasai apa belum, oh ini anak paham atau belum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, evaluator. Nah, ini ada istilah, kalau evaluator tidak terikat pada sekolah, maksudnya berarti ini evaluator dari eksternal ya. Kan ada evaluator dari internal, ada evaluator dari eksternal. Ketika dia di sini evaluator tidak terikat pada sekolah, berarti dia memanggil evaluator dari luar. Jadi dia tidak terikat pada sekolah, jadi dia bisa memberikan masukan yang sangat, misalnya ini nggak bagus nih programnya, nggak layak misalnya. Jadi nggak ada, kalau misalnya evaluator internal kan ada ketidakenakan misalnya. Misalnya evaluator dari internal itu berarti kepala sekolah menilai guru misalnya. Kadang kan kepala sekolah juga masih ada, oh ini bagus, dianggap bagus-bagus saja, padahal tidak kurang bagus gitu. Cuma kan masih ada tidak enaknya, makanya diperlukan evaluator dari luar. Evaluasi sebuah proses, ya. Evaluasi itu adalah sebuah proses di mana seorang guru tidak bisa langsung memberikan sebuah tes tanpa adanya proses. Evaluasi memerlukan data yang akurat. Iya, kenapa? Yang kemarin, karena di dalamnya ada pengukuran. Nah, pengukuran itu keluarlah data. Datanya itu akurat. Evaluasi sebaiknya menggunakan instrumen. Iya, yang kemarin saya bilang ada instrumen tes. Nanti kalian akan belajar tentang tes dan non-tes. Nah, tes itu biasanya untuk menilai keberhasilan si peserta didik, ranahnya kognitif biasanya. Kalau non-tes biasanya penilaian sikap dan lain sebagainya. Evaluator dapat memberikan evaluasi formatif, sumatif, dan evaluasi program. Kalian tahu istilah evaluasi formatif? Formatif itu evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung. Biasanya jangkanya pendek. Contohnya hari ini misalnya saya sudah memberikan pembelajaran dan saya mengetes kalian berupa soal. Biasanya kan ada guru yang kayak gitu ya, setelah ngajar dia, ayo kita kerjakan soal, atau tidak perlu dengan soal tapi ditanyakan, direview kembali. Itu evaluasi formatif. Kalau sumatif kayak UTS dan UAS itu kumpulan, namanya sumatif. Kumpulan dari beberapa pertemuan. Evaluasi program, ya programnya guru nih, misalnya kan ada prosem dan prota kan. Nah, itu untuk mengevaluasi. Nah, evaluasi untuk memberikan gambaran deskriptif. Gambaran deskriptif itu ini anak misalnya IQ-nya tinggi, rendah misalnya, terus anak introvert, ekstrovert, dan lain sebagainya. Ya, prinsip dari evaluasi pembelajaran itu yang pertama harus komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, di mana semua materi yang sudah diujikan, yang sudah diberikan itu harus menyeluruh juga kita berikan. Misalnya kayak evaluasi sumatif. Jadi representatifnya dapat misalnya. Yang kedua, prinsip CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi maksudnya siswa itu harus aktif terlibat, karena apalagi kurikulum kita sudah
Kurtilas itu kan mewajibkan harus siswa itu aktif. Yang selanjutnya keterpaduan, saling terpadu itu antara guru dan peserta didik, antara materi pembelajaran dan model pembelajaran, metode pembelajaran itu saling keterkaitan. Kontinuitas itu continue itu terus apa sih? Continue, secara continue itu bahasa Indonesianya apa ya? Pemahamannya dilakukan secara terus-menerus. Istiqomah lah. Nah, selanjutnya berencana dan berorientasi pada tujuan. Iya, karena evaluasi itu tujuannya prinsipnya itu harus tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh seorang guru. Selanjutnya harus objektif dan comparable. Objektif itu jadi evaluasi itu harus objektif penilaiannya, apa adanya gitu. Maksudnya kalau anak ini jadi tidak subjektivitas, misalnya contoh saya dekat sama si A misalnya, ini karena nggak enak nih dia orang tuanya udah ngasih ini misalnya ke guru, jadi nilainya segini kita ngasihnya, nggak boleh kayak gitu. Jadi prinsip evaluasi itu harus objektif dan comparable itu apa ya, comparable itu bisa komparasi, bisa membandingkan si anak ini layak atau enggak, bisa kayak memutuskan. Yang selanjutnya kebermaknaan, bermakna. Dalam evaluasi itu ada kebermaknaan di dalamnya. Bermaknanya itu misalnya kita bisa memberikan soalnya itu soal di dalamnya analisis tapi mengandung makna, misalnya kayak sikap, ada ranah misalnya apalagi agama banyak banget tuh kebermaknaannya, misalnya dengan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar contohnya. Dengan sholat itu seharusnya si anak sudah tidak mencontek misalnya, dan lain sebagainya. Kesesuaian itu maksudnya sesuai dengan materi yang diberikan. Jadi tes itu, evaluasi itu harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, jangan sampai jaka sembung naik ojek gitu. Guru harus pintar-pintar, harus pandai dalam memberikan sebuah tes. Terus evaluasi untuk mendidik atau pedagogis mendidik itu gimana? Ketika si anak tidak tercapai targetnya atau tidak tercapai KKM-nya, seorang guru tuh harus melakukan remedial. Nah, remedial itu jangan sampai salah kaprah. Biasanya guru, nggak capai KKM, yuk kita nanti ulangan lagi ya. Remedialnya diberikan, padahal yang seharusnya itu mendidik itu dipanggil satu-satu, yang baiknya itu guru memanggil satu-satu di mana letak salahnya, dibahas terus kenapa salah dan lain sebagainya. Itu makanya fungsi mendidik. Nah, yang selanjutnya keterandalan atau reliable itu ajak itu misalnya soal yang sudah digunakan itu bisa dipakai oleh di jenjang pendidikan dimanapun lembaga sekolah, asal dia misalnya contoh saya ngajar anak kelas 1 SMA, materi tentang ini. Nah, soal yang saya buat itu bisa dipakai di sekolah yang lain di jenjang pendidikan yang di kelas 1 juga gitu. Itu maksudnya ya. Soal itu valid ya. Soal itu harus valid. Iya, kenapa? Jawabannya benar. Nah, soal itu kegunaannya itu tes itu ya, kegunaannya kita bisa untuk fungsi penempatan, fungsi mendiagnosa dan lain sebagainya. Prinsip akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena tadi kita ada objektif dalam penilaian, jadi kita bisa mempertanggungjawabkannya, tidak asal-asalan. Terus multiteknik itu mempunyai banyak teknik. Hasil kegiatan evaluasi ini maksudnya ada menggembirakan dan tidak menggembirakan. Maksudnya gimana kalau yang menggembirakan? Namanya hasil. Yang menggembirakan itu pasti tujuan sesuai dengan rencana. Sama kayak kalian di organisasi. Targetnya, programnya sudah terlaksana semua dan sesuai dengan rencana. Itu pasti menggembirakan. Itu kan hasil dari evaluasi ya. Nah, yang selanjutnya evaluator senang. Kenapa? Ya iya senang karena dia sudah berhasil gitu. Guru senang ketika si anaknya paham semua gitu maksudnya. Yang kedua tidak menggembirakan itu kenapa? Karena ada penyimpangan, misalnya ini si anak kok banyak ya ternyata yang tidak
menguasai, tidak memahami. Dilihat dari KKM-nya ternyata banyak yang remedial nih, tidak mencapai target. Oh, ada hambatan. Di mana hambatannya? Misalnya, oh nih anak ini terlalu dominannya introvert semua, jadi sulit guru untuk menggali, mengeksplor dalam proses pembelajaran. Evaluator jadi waspada. Waspadanya itu maksudnya kehati-hatian, terus perlu pengkajian ulang.